J2 tilu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafli Adityo. Saya di sini dan kelompok ingin mempresentasikan tugas komputer dan masyarakat atau KOMAS yang berjudul tentang bioinformatics. Adapun anggota kelompok dari kelompok kami yang pertama ada Julfiansyah, Sidik Firdaus, saya sendiri Rafli Adityo, Ricky Firmansyah, dan Malik Fauzan. Next. Lanjut. Langsung aja teh. Langsung. Iya, satu slide mana? Oke. J2 tilu. Langsung ke penjelasan yang pertama. Itu di sini ada bioinformatik atau bioinformatika didefinisikan sebagai cabang komputasi dari biologi molekuler yang merupakan teknologi pengumpulan, penyimpanan, analisa, interpretasi, penyebaran, dan aplikasi dari informasi biologi. Bioinformatika menggunakan program komputer maupun website untuk analisa data biologi dan penyimpanan sejumlah data biologi yang dihasilkan oleh program proyek genom. Bioinformatik ialah ilmu yang mempelajari penerapan teknik komputasi untuk mengelola dan menganalisis informasi hayati. Bidang ini mencakup penerapan metode-metode matematika, statistika, dan informatika untuk memecahkan masalah-masalah biologi, terutama yang terkait dengan penggunaan sekuens DNA dan asam amino. Contoh topik utama bidang ini meliputi pangkalan data untuk mengelola informasi hayati, penyejaran sekuens alignment, prediksi struktur untuk meramalkan struktur protein atau struktur sekunder RNA, analisis filogenetik, dan analisis ekspresi gen. Bioinformatik banyak berhubungan dengan sekuen nukleotida, termasuk desain primer, struktur fungsi pembandingan seluruh genom dan gen, struktur 3 dimensi protein, dan manajemen data. Melalui bioinformatik, kita juga dapat melakukan berbagai desain eksperimen untuk mengetahui penyakit manusia dan pembuatan peta genom. Untuk selanjutnya, saya serahkan kepada rekan Jul untuk menjelaskan. Baik, saya Zulfiansyah akan melanjutkan penjelasannya berikut. Bioinformatika klasik. Sebagian besar ahli biologi mengistilahkan mereka sedang melakukan bioinformatika ketika mereka sedang menggunakan komputer untuk menyimpan, melihat, atau mengambil data, menganalisa, atau memprediksi komposisi atau struktur dari biomolekul. Ketika kemampuan komputer menjadi semakin tinggi, maka proses yang dilakukan dalam bioinformatika dapat ditambah dengan melakukan simulasi. Bagian yang termasuk dalam biomolekul diantaranya adalah materi genetik dari manusia, asam nukleat, dan produk dari gen manusia, yaitu protein. Hal-hal di ataslah yang merupakan bahasan utama dari bioinformatika klasik, terutama berurusan dengan analisis sequence atau sequence analisis. Next. Bioinformatika baru. Salah satu pencapaian besar dalam metode bioinformatika adalah selesainya proyek pemetaan genom manusia atau Human Genome Project. Selesainya proyek raksasa tersebut menyebabkan bentuk dan prioritas dari riset dan penerapan bioinformatika berubah. Secara umum dapat dikatakan bahwa proyek tersebut membawa perubahan besar pada sistem hidup kita, sehingga sering disebut terutama oleh ahli biologi bahwa kita saat ini berada di masa pasca genom.
Selesainya proyek pemetaan genom manusia ini membawa beberapa perubahan bagi bioinformatika. Di antaranya, setelah memiliki beberapa genom yang utuh, maka kita dapat mencari perbedaan dan persamaan di antara gen-gen dari spesies yang berbeda. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Siddiq Firdaus. Ya, di sini dijelaskan secara garis besar orang menggunakan bioinformatika, dan di sini next. Nah, itu anu biasa cana. Hup. Di sini dijelaskan secara garis besar orang menggunakan bioinformatika untuk menganalisa sekuen DNA dengan beberapa tahapan, yaitu mencari sekuen DNA yang diinginkan secara tepat. Kedua, membandingkan sekuen yang didapat dengan yang tersedia menggunakan BLAST. Yang ketiga, melakukan analisis sekuen DNA dengan kristal W. Dan yang keempat, membangun pohon filogenetik. Dan pada website NCBI dapat diakses program BLAST. BLAST itu yaitu BLAST Local Arrangement Search Tool, yang merupakan program untuk menganalisa kesamaan yang didesain dalam mengeksplorasi semua database sekuen yang diminta, baik berupa DNA maupun protein. Program ini yang dapat digunakan untuk mendeteksi hubungan antara sekuen yang hanya berbagi daerah tertentu yang memiliki kesamaan konserv dengan kristal W. Selain website NCBI, software BioEdit juga bisa digunakan untuk melihat daerah konserv dengan kristal W. Next. Di dalam perkembangan bioinformatika dalam dunia sains atau perkembangan penetrasi teknologi informasi dalam berbagai disiplin ilmu telah melibat gandakan perkembangan ilmu bersangkutan. Bagian kajian baru bermunculan sejalan dengan perkembangan TI itu sendiri dan disiplin ilmu yang didukungnya. Aplikasi TI dalam bidang molekul telah melahirkan bidang bioinformatika. Kajian ini semakin penting sebab perkembangan telah mendorong kemajuan bioteknologi di satu sisi, dan pada sisi lain memberikan efek domino yang berurutan pada bidang kedokteran, farmasi, lingkungan, dan lainnya. Bioinformatika salah gitu. Selanjutnya, bioinformatika dalam bidang klinis. Bioinformatika dalam bidang klinis sering disebut sebagai informatika klinis, clinical informatik. Aplikasi dari informatika klinis ini berbentuk manajemen data-data klinis dari pasien melalui electrical medical record, yang disingkat IMR, yang dikembangkan oleh Clement J. McDonald dari Indiana University School of Medicine pada tahun 1972. McDonald pertama kali mengaplikasikan IMR pada 33 orang pasien penyakit gula, yaitu diabetes. Sekarang IMR ini telah diaplikasikan pada berbagai penyakit. Data yang disimpan meliputi data analisa diagnosa laboratorium, hasil konsultan dan dasaran atau röntgen, ukuran detak jantung, dan lain-lain. Bioinformatika untuk diidentifikasi agen penyakit baru. Bioinformatika juga menyediakan tool yang sangat penting untuk identifikasi agen penyakit yang belum dikenal sebagai penyebabnya. Banyak sekali penyakit baru yang muncul dalam dekade ini, dan diantaranya yang masih hangat adalah SARS, Severe Acute Respiratory Syndrome. Pada awalnya, penyakit ini diperkirakan disebabkan oleh virus influenza karena gejalanya mirip dengan gejala pengidap influenza. Akan tetapi, ternyata dugaan ini salah satu karena virus influenza tidak
isolasi dari pasien. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Malik. Bioinformatika untuk diagnosa penyakit baru. Untuk menangani penyakit baru, diperlukan diagnosa yang akurat sehingga dapat dibedakan dengan penyakit lain. Diagnosa yang akurat ini sangat diperlukan untuk pemberian obat dan perawatan yang tepat bagi pasien. Ada beberapa cara untuk mendiagnosa suatu penyakit, antara lain isolasi agen penyebab penyakit tersebut dan analisa morfologinya, deteksi antibodi yang dihasilkan dari infeksi dengan teknis enzim link immunosorbent assay atau ELISA, dan deteksi gen dari agen pembawa penyakit tersebut dengan polymerase chain reaction atau PCR. Next. Bioinformatika untuk penempatan obat. Cara untuk menemukan obat biasanya dilakukan dengan menemukan zat atau senyawa yang dapat menekan perkembangbiakan suatu agen penyebab penyakit. Karena perkembangan agen tersebut dipengaruhi oleh banyak faktor, maka faktor-faktor inilah yang dijadikan target. Di antaranya adalah enzim-enzim yang diperlukan untuk perkembangan suatu agen. Mula-mula yang harus dilakukan adalah analisa struktur dan fungsi enzim-enzim tersebut. Kemudian mencari atau mensintesa zat atau senyawa yang dapat menekan fungsi dari enzim-enzim tersebut. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.